Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kita udah terbiasa, terbiasa menjalani hari dengan sebuah perasaan yang positif. Tapi kamu tahu nggak sih, perasaan positif itu ternyata bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bahagia. Tapi ternyata orang yang berkata-kata positif itu pun mendadak loh menjadi orang yang berenergi positif. Nah sekarang ayo, kamu mau nggak jadi orang yang memiliki energi positif langsung saat ini? Coba deh, awali dengan bersyukur dulu. Setelah bersyukur, baru kamu doain semua sahabat pagar kehidupan yang membaca tulisan kamu. Itu loh, cara paling instan dan sederhana untuk menghasilkan energi positif. Boleh dicoba. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada banyak orang yang selalu berkata bahwa antara hidup dengan mimpi itu harus banding. Coba deh, kamu setuju gak sih dengan perkataan orang-orang yang berkata nih bahwa mimpi itu jangan ketinggian? Kenapa? Karena kalau jatuh nanti sakit. Nah kali ini saya akan ngebahas menurut saya bagaimana caranya dulu saya dari titik terbawah hidup saya bisa mencapai titik ini dengan merubah pola pikir saya yang benar mengenai cara bermimpi. Betul, ini adalah sebuah podcast yang bisa jadi akan kamu sebarkan ke sebanyak mungkin orang, karena banyak orang di sekitar kamu juga sama ya seperti kamu, ingin bermimpi tapi nggak tahu caranya. Nah ini nih, ini cara yang benar. Sekarang langsung aja. Teman-teman, kalau kita bicara soal mimpi, mimpi itu bagi saya adalah bahan bakar kehidupan. Setuju nggak? Ibarat kata kalau kamu punya motor atau mobil, mimpi kamu itu adalah bensinnya. Kalau orang hidup tanpa mimpi, dia seperti mobil atau motor ya yang mogok, nggak bisa dipakai sama sekali. Kasian ya, kasian banget. Nah pertanyaan berikutnya mas, terus bagaimana cara saya bermimpi? Ajarkan cara yang paling benar agar saya tuh mas ketika bermimpi bisa bermimpi dengan cara yang betul, tidak berlebihan atau justru malah takut bermimpi. Gimana mas caranya? Gini caranya. Pertama langsung aja ya saya kasih tahu, mohon maaf nih kalau ini mungkin tidak sesuai harapan kamu, dengerin baik-baik. Bermimpilah yang besar, tapi harus realistis. Waduh, ini dia. Ini nih, ini yang membuat orang jadi semakin kecil hatinya. Kenapa? Karena ketika saya menyebutkan kata realistis, orang itu langsung berkata, langsung berpikir dalam pikirannya bahwa oh, bener kan? Orang yang saya percaya sebagai mentor aja bilang tuh, si Mas Aryan Surya bilang, mimpi itu ternyata harus sesuai kenyataan, harus realistis. Berarti mas, kalau saya nih mohon maaf mas cuma lulusan SD, berarti saya nggak boleh dong mas mimpi jadi seorang pengusaha sukses. Kan saya nggak ada pendidikan tinggi mas. Gitu ya mas maksud mas Aryan? Bukan gitu. Nih saya kasih tahu. Bagi saya, mimpi yang realistis itu adalah begini. Antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu usahakan itu harus sebanding. Saya ulangi, bagi saya bermimpi itu harus realistis. Tapi bermimpi yang realistis itu bukan dengan cara mengecilkan mimpi. Bukan hanya karena kamu ceritanya nih, mohon maaf hanya lulusan SD, hanya seorang anak yang mungkin dibesarkan di lingkungan yang dari pendidikan kurang tinggi.
Terus kamu berkata, saya tidak pantas mas menjadi seorang yang kaya, sukses, atau mungkin berpengaruh. Kata siapa? Yang harusnya kamu lakukan bukan mengecilkan mimpi, tapi justru pakai cara pikir saya, taruh di otak baik-baik. Target apapun yang ingin saya capai, usahanya harus sebanding. Saya ulangi, target apapun yang ingin saya capai, usahanya harus sebanding dong. Kalau misalnya kamu pengen punya penghasilan per bulan 10 juta rupiah, sekarang penghasilanmu ceritanya masih 1 juta rupiah. Wajar nggak untuk mencapai 10 juta rupiah per bulan terus kamu cuma melakukan hal yang sama dari hari ke hari seperti kamu ketika penghasilannya masih 1 juta per bulan? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal dong. Nggak masuk akal. Kebiasaannya harus diganti dulu. Kalau pengen hasil akhirnya berbeda, kan gitu. Kalau hasil akhirnya pengen 10 juta rupiah per bulan, sekarang kamu 1 juta rupiah per bulan, diganti dulu kebiasaan 1 juta rupiah per bulan ini jadi kebiasaan orang-orang yang berpenghasilan 10 juta rupiah per bulan. Paham sampai sini? Jadi yang ingin saya tekankan, tolong disimak baik-baik bahwa orang itu nasibnya bergantung dari kebiasaannya. Kebiasaan orang itu menentukan nasib hidupnya sendiri kok. Mas, saya agak kurang setuju nih mas. Loh kenapa? Saya pernah punya teman mas. Teman saya ini orangnya bukan pekerja keras. Di saat teman-teman yang lain itu bekerja keras dari pagi sampai pagi lagi, dia itu kerja cuma beberapa jam sehari mas. Terus, tapi kok penghasilannya dia paling besar mas di antara kita nih semua sebagai teman-teman dia. Berarti Mas Aryan salah nih. Kok kebiasaan dia yang seperti orang malas itu bisa menghasilkan income atau penghasilan yang lebih besar, Mas, daripada kita-kita yang bekerja keras? Kenapa tuh, Mas? Nah, ini kesalahpahamannya nih. Kesalahpahaman terbesar manusia itu sama seperti yang ada di kepalamu saat ini. Teman-teman, kalau saya bilang berusaha, ini kalau saya loh ya, kalau saya bilang kepada kamu berusahalah, itu berarti bukan kerja keras banting tulang, bukan. Sahabat Pagar Kehidupan yang sudah tonton video Pagar Kehidupan lebih dari 10, sudah menjadi subscriber Pagar Kehidupan lama lebih dari setahun, mereka pasti tahu bahwa kalau saya bilang berusaha, itu berarti apa? Betul, kerja cerdas. Yang dilakukan teman kamu tadi itu kerja cerdas. Di saat kamu tidur, dia bangun. Di saat kamu bangun, dia tidur. Kenapa? Karena cara pandang dia untuk bisa melakukan hal yang cerdas, dia harus berperilaku tidak sama dengan orang-orang di sekitarnya. Itu kerja cerdas. Kenapa sih kok kalau dalam agama gitu ya, terutama Islam, kenapa kita kok wajib bangun pagi untuk sholat subuh gitu? Pernah nggak kamu berpikir, kenapa ya mas, saya tuh pusing mas? Saya sebagai orang Islam nih pusing. Kenapa pusing? Bangunnya pagi banget mas. Apalagi kalau misalnya bulan puasa nih, kayak saya bikin audio ini di bulan Ramadan nih. Bangunnya harus pagi-pagi buta mas, kan capek, ngantuk mas. Kenapa ya? Gini, sebenarnya otak manusia itu berada di titik yang paling efektif dan kreatif ketika subuh. Saya ulangi, ini boleh kamu teliti ya. Coba kamu tes deh. Otak kita sebagai manusia berada di titik yang paling kreatif itu di saat subuh atau pagi hari ketika matahari baru terbit. Jadi kalau misalnya kamu mau ngetes gampang. Ini buat para mahasiswa dan mahasiswi dulu nih. Kalau selama ini kamu mentok bikin skripsi, coba sekarang kamu gak usah begadang. Tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Saya ulangi, gak usah begadang, tidurnya lebih cepat, tapi bangunnya subuh. Atau lebih cepat lagi daripada subuh. Jam 4, setengah 4 kamu bangun. Setelah kamu mandi, udah seger, bener gak ide kamu untuk bikin skripsi contohnya itu lebih lancar daripada kalau kamu bangunnya siang? Coba dites. Sama seperti kamu nih, yang mungkin konten kreator sama seperti saya, atau mungkin penulis buku yang membutuhkan kreatif gitu ya. Apapun yang menjadi masalah kamu, masalah itu bakal beres kalau kita rajin bangun pagi. Kenapa? Karena otak kita itu jauh lebih tajam di saat subuh. Itu fakta loh. Boleh kamu uji coba. Nah artinya apa?
Kalau kita lihat, orang-orang sukses itu, sebagian besar, mereka tuh udah tahu gimana caranya kerja cerdas. Mereka tidak kerja keras, kerja cerdas, sama seperti saya. Artinya apa? Kalau kamu ingin menjadi orang sukses, rubah kebiasaanmu. Jangan kerja keras, kerjalah cerdas. Kerja cerdas itu gimana, Mas? Ada banyak di video Pagar Kehidupan di YouTube. Kalau kamu menemukan podcast ini bukan di YouTube, ya, coba kamu tonton di YouTube channel Pagar Kehidupan. Itu semua video yang saya ajarkan itu cara kerja cerdas. Bisa kamu langsung praktekin. Itu yang benar. Nah, itu yang merubah hidup saya. Dari situ akhirnya saya tahu, oh iya ya, ternyata ketika saya merubah kebiasaan saya, hidup saya pun berubah. Nah, sekarang tugas kamu gini. Nomor 1, tentukan target besar kamu. Kalau menentukan target besar artinya apa? Tidak boleh kecil. Target itu harus besar sebesar-besarnya, tapi bisa kamu jangkau. Wah, ini nih. Apa nih? Nih, dengerin. Target itu harus besar, impian itu harus besar, tapi harus bisa kamu jangkau. Maksudnya, kamu bisa melakukan usaha untuk mencapai itu secara masuk akal. Usahanya loh. Usahanya itu kebayang. Sekarang kamu punya impian apa? Besar nggak? Bagus. Yang kedua, tanyain. Untuk mencapai impian besar itu, udah kebayang belum mau melakukan usaha apa? Kalau belum kebayang satu langkah pun, nah itu namanya mimpi di siang bolong. Mimpi di siang bolong itu artinya apa? Antara apa yang kamu mau capai dengan usaha yang ingin kamu lakukan, itu masih tanda tanya. Impian saya besar, Mas, 1 miliar rupiah per bulan. Bagus, usahanya apa? Nggak tahu, ya itu mimpi siang bolong. Mimpi siang bolong gitu. Jadi sekarang kamu udah tahu cara yang realistis dan masuk akalnya gimana dalam bermimpi. Tentukan mimpi sebesar mungkin. Sebanding nggak tuh antara apa yang kamu mau dengan apa usaha yang bisa kamu lakukan? Sederhana kan? Kita juga bisa pakai ini untuk hal lain loh. Misalnya, kamu ingin menikah di tahun ini. Bagus. Coba, usaha apa yang bisa kamu lakukan? Kebayang nggak di otak? Satu langkah aja. Kalau nggak kebayang satu langkah pun, itu namanya mimpi di siang bolong. Itu mimpi di siang bolong. Bener deh. Nah, sekarang gini, Mas. Saya ini bingung, Mas, jujur. Mau melakukan apa? Tapi impian saya besar. Saya harus ngapain ya, Mas? Supaya saya tuh tahu gitu loh, Mas. Mau ngelakuin apa untuk mencapai impian saya itu. Caranya gampang. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika dirimu buntu untuk melakukan sebuah usaha ya, dalam rangka mencapai mimpi besarmu, ketika kamu buntu, lakukanlah satu hal yang disebut kartu as kehidupan. Kartu as kehidupan itu adalah 2, bersedekah dan berdoa. Saya dari dulu, teman-teman, ini jujur ya, juga banyak mentoknya. Pagar kehidupan itu tidak terbuat dalam satu malam. Pagar kehidupan itu juga banyak cobaannya dulu. Tapi bedanya ketika banyak cobaan dan mentoknya, sama seperti kamu nih punya impian besar tapi bingung mau melakukan apa gitu ya. Lakukanlah kartu as kehidupan, yaitu berdoa dan bersedekah. Berdoanya ngapain? Dalam doa minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, saya ini harus melakukan apa? Bukakan saya jalan. Bagi yang muslim ketika sholat berdoa. Jangan cuman, maaf ya, baca-baca doang tapi nggak ngerti artinya apa, berdoa juga kagak. Lo ngapain? Nggak gitu caranya. Berdoa. Minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, saya harus melakukan apa dan kemana. Setelah itu, hiasi doamu dengan sedekah. Sedekah itu loh yang akan menjadi permata di mata Yang Maha Kuasa. Saya ulangi, sedekah kita ibarat kata seperti permata dalam pandangan Yang Maha Kuasa. Semakin bagus sedekah kita, semakin berkilau ketakwaan kita, semakin mudah Yang Maha Kuasa mempermudah urusan kita. Itu fakta. Jadi sekarang coba, lihat diri kamu. Tanyakan,
Yang pertama, apakah selama ini saya sudah bermimpi? Yang kedua, apakah mimpi saya mimpi siang bolong atau mimpi yang realistis? Patokannya kalau mimpi siang bolong apa? Betul, kamu nggak tahu mau melakukan apa sebagai usahanya. Itu mimpi siang bolong. Kalau memang belum tahu mau melakukan apa sebagai usaha awal kamu, berdoalah dan bersedekahlah. Itu fakta. Kalau diri kamu sudah ketemu mau melakukan apa, walaupun baru satu langkah doang. Ingat ya, walaupun baru satu langkah doang, lakukan. Saya ulangi, tidak perlu kamu mengetahui 1000 langkah ke depan. Yang perlu kamu tahu cuman satu langkah aja dulu, abis itu maju. Langkah kedua, ketiga, keempat, sampai 100, sampai 1000 akan terlihat ketika kamu berani melangkahkan langkah pertama. Itu fakta loh. Coba deh. Coba tanyain orang yang udah sukses. Mereka sama nggak pandangannya kayak saya? Pasti sama. Kok bisa? Karena semua orang sukses itu punya pola yang sama. Suruh orang yang udah kaya, udah sukses dengerin audio ini, dengerin video ini. Mereka pasti cuma tersenyum dan menganggukkan kepala. Kenapa? Karena apa yang saya katakan, mereka setuju. Karena mereka setuju, ya sama-sama sukses. Karena orang sukses itu terbuat dari pola, kebiasaan yang sama. Jadi sekarang pertanyaannya di tangan kamu sendiri nih. Kamu tuh mau benar-benar sukses atau enggak sih? Diri kamu ingin menjadi orang yang benar-benar berhasil dalam hidup atau enggak? Coba tanyain dirimu sendiri deh. Kalau emang mau, praktekin isi video ini, dengarkan audio ini berulang kali. Lakukan apa yang saya katakan ini, dan lihat deh. Kamu akan berkata dalam hati, ternyata ini yang dari dulu seharusnya saya lakukan. Coba renungkan. Bukankah apa yang saya katakan ini sebenarnya kamu setuju? Dan renungkan lagi lebih dalam. Bukankah apa yang saya katakan ini benar semua? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.